ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang salat Jumat yang mudah-mudahan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan maghfirah, ampun, rahmat dan kasih sayangnya. Pertama, saudara tentu pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita perbaharui pula salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau. Pada kesempatan ini pula khatib berpesan kepada semua yang hadir di sini agar kita semua senantiasa menjaga dan meningkatkan komitmen keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada husnul khatimah. Alhamdulillah, kita sudah berada di ujung tahun 2022. Tentu momentum ini kita manfaatkan untuk mencoba melihat, mereview kilas balik kehidupan kita sebagai umat manusia. Kalau kita ditanya sumber apa yang bisa menjelaskan sejarah apa yang akan terjadi pada diri kita, maka jawaban yang paling pasti itu adalah sumber wahyu, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran dan Sunnah atau hadis-hadis sahih Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita tentang sejarah kita sebagai manusia, karakter kita, dan apa yang akan terjadi pada diri kita di kehidupan akhirat kelak. Ada satu hadis Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya semua yang akan terjadi di alam semesta ini sudah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Allah maqadir al-khalaiq, Allah telah menuliskan cadar ketentuan makhluk-makhluk qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi bi khamsina alfa sanah, termasuk kita sudah Allah tetapkan, telah Allah tuliskan siapa yang akan lahir di dunia ini, makhluk apa yang akan Allah ciptakan, apa yang akan terjadi. Itu ada maqadir, ada kadar-kadarnya, ada ketentuannya. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Khusus kita, ternyata kita pun, ruh kita, jiwa kita telah Allah ciptakan ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam. Ada hadis juga Imam At-Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW bersabda, lama khalaqallahu Adam, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam, masahat dhahrahu, kemudian Allah mengusap punggung Adam. Fasakoto min dhahri, maka berjatuhanlah dari punggung Adam itu min kulli nasabah, dari setiap jiwa, dari setiap ruh, man huwa khaliquha, yang Allah akan ciptakan min dzurriyyati, dari anak cucu Adam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kemudian Allah jadikan di antara dua matanya cahaya. Tsumma aradahum ala Adam, kemudian jiwa ruh yang Allah ciptakan dari anak keturunan Adam sampai hari kiamat tersebut disodorkan kepada Nabi Adam. Nabi Adam kemudian bertanya, "Ayya Rabb, wahai Tuhanku, man haula, siapa mereka itu?" Allah menjawab, "Haula min dzurriyyatik, itu Adam adalah anak keturunan kamu nanti." Jadi sesungguhnya ruh kita, jiwa kita sudah Allah ciptakan
ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Semua ruh yang akan lahir ke dunia ini dari umat manusia sudah ada. Kapan, dari rahim mana, dan di mana, itu kita tidak tahu. Sampai kemudian ruh yang terakhir, jiwa yang terakhir lahir ke dunia, maka berarti hari kiamat sudah dekat. Dan ketika kita di alam ruh tersebut, ternyata kita semua sebagai umat manusia telah menyepakati sesuatu kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 173. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Rabbmu, Tuhanmu, mengambil satu perjanjian dari anak keturunan Adam, ketika mereka dari punggung mereka, ketika mereka dalam makhluk bentuknya ruh, jiwa. Kita sudah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita di alam ruh. Apa perjanjiannya? Allah mengambil persaksian kepada kita semua ketika itu kita masih dalam bentuk ruh, melontarkan satu kesepakatan dalam bentuk pertanyaan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kalau dalam bahasa Arab, Tuhan dengan kata diksi Rob, kosakata Rob artinya Tuhan sebagai pencipta. Bukankah aku Tuhan kalian yang menciptakan kalian? Ketika itu kita mengatakan, bala, sudah barang tentu engkau wahai Allah Tuhan yang menciptakan kami semua. Kita menjawab itu ketika itu. Al-Quran menginformasikan itu. Agar apa? Antakunu yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat kita tidak diingatkan dengan ini, bahwa kita lalai. Kemudian ketika kita mengadakan perjanjian dan kita menyepakati perjanjian tersebut, kemudian datanglah ke alam rahim ruh kita dari ibu kita. Di alam rahim, kemudian Al-Quran dengan sangat detail menggambarkan itu. Di antaranya dalam surat Al-Mu'minun, walaupun khalaqnal insana min sulalatin min tin, kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kemudian kami jadikan saripata itu jadi sperma yang ditempatkan di rahim yang kokoh. Summa khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhama fa kasawna idhama lahma summa ansana khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Surat Al-Mu'minun dari 12 sampai 16 secara rinci menyebutkan sejarah kehidupan manusia sejak Nabi Adam sampai masuk ke dalam rahim kita kemudian ditempatkan dalam rahim yang kokoh dalam bentuk sperma, kemudian jadi segumpal darah, dari segumpal daging kemudian jadi tulang kemudian dibungkus oleh daging. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian apa? Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian kalian setelah itu kehidupan itu kalian pasti mati, lamayitun. Itulah kemudian kematian yang ditandai dengan masuknya kita ke dalam alam barzah. Digambarkan lagi dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbi irji'un, sampai kemudian salah satu di antara mereka kita semua manusia datanglah kematian. Qala rabbi irji'un, kemudian ketika datang sakaratul maut mengatakan, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, balikan aku ke dunia. La'ali a'malu sholihah, mudah-mudahan aku kalau dibalikan lagi bisa melakukan amal soleh. Lima tahun dulu ditinggalkan ketika diberikan nikmat kehidupan. Tapi kata Allah, kalla innaha hiya kalimatun qailuha wa min waraihi barzakhun ila yaumil qiyamah. Tidak, sekali-kali tidak bisa. Karena itu sudah menjadi ketetapan kalimat dari Allah yang Allah telah ucapkan, dan di belakang mereka akan masuk ke dalam sekolah namanya alam barzah, yaitu penghalang satu dimensi lain dari kehidupan dunia kita. Kita kemudian tertidur di alam barzah, kita meninggal. Berapa lama kita berada di alam barzah? Ribuan tahun, puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun. Wallahu alam, tidak ada keterangan yang pasti. Bisa jadi puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun, bahkan lebih.
Tapi walaupun keberadaan manusia di alam barzakh ketika meninggal dunia tersebut dipastikan sangat lama, tapi kemudian Al-Quran menggambarkan ketika kita dibangkitkan kembali seolah-olah itu semua seperti apa? Waktu yang sangat singkat. Surat Yasin menggambarkan ini. Mamba'asana mimma qadina hada, siapa yang membangunkan hidup kita? Jadi kita akan mengatakan kehidupan dunia, kehidupan alam barzakh itu sesuatu yang sangat singkat. Ketika kita dibangkitkan pada kehidupan yang kedua, ketika kita kemudian dihusyirah, kemudian dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu fahisabun, kemudian kita diponis, dihisab. Itu ketika itu, yaitu hari kiamat. Kehidupan kita yang berikutnya, ternyata kita akan mengatakan membahasana mimbar qadina hada, siapa yang membangunkan dari tidur kita? Orang yang namanya tidur tidak ada yang sampai 2 atau 3 hari. Sesuatu yang sangat singkat. Dalam surat lain katakan wa yauma yahsyurum ka'alam yalbasu ila sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menghimpun mereka kemudian ketika dihimpun di padang mahsyar, mereka merasakan ka'alam yalbasu, seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia atau di alam barzakh, illa sa'atan minan nahar, seperti satu waktu yang sangat singkat dari siang hari. Al-Quran menggambarkan itu. Setelah itu apa? Setelah kita bakso dibangkitkan, kemudian setelah kita dikumpulkan, dihimpun pada mahsyar, kemudian fahisabun, kemudian divonis. Tapi ada satu yang menarik di sini. Ketika seseorang kemudian perjalanannya hanya 2, tujuannya, destinasinya surga atau neraka. Ada satu hadis dari Imam Muslim, ketika manusia kemudian dihadapkan pada surga dan neraka, kemudian yuja'u yaumal qiyamah, akan didatangkan pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim dikatakan akan didatangkan apa? Al-maut, kematian. Sesuatu yang paling ditakuti bagi kita semua, kematian akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sesuatu yang sebenarnya abstrak. Kita belum pernah melihat bentuk kematian seperti apa, tapi yang kita lihat adalah akibat dari kematian. Manusia tidak bisa bergerak lagi, tidak bisa beraktivitas lagi, kaku. Itu akibat kematian. Tapi kematian itu makhluk Allah. Bentuknya seperti apa? Kita tidak tahu. Tapi kemudian pada hari kiamat, yuja'u yaumal qiyamah, akan didatangkan bentuk kematian itu. Agar ketika itu bisa memahami kematian itu bentuk seperti apa, maka digambarkan dalam hadis ini kematian bentuknya seperti al-sun amlah, seperti domba putih yang ada hitamnya sedikit. Akan ditempatkan domba putih tersebut di antara surga dan neraka. Dan kemudian akan ditanyakan kepada penduduk surga, ya ahlal, ya wahai penduduk surga, ta'rifuna hada, kalian apa tahu ini? Tahukah kalian apa ini domba ini? Dan anehnya, ketika itu kita akan tahu. Dikatakan oleh penduduk surga, hadal maut, ini kematian. Ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, kalian tahu apa ini? Penduduk neraka juga sama, mengatakan ini adalah kematian. Pak Umiro maka diperintahkanlah payudbah al-qabsu, domba putih tersebut disembelih. Maka ketika itu resmi secara formal yang namanya kematian dimatikan. Tidak ada lagi kematian selain. Maka ada 2 statement yang sebenarnya mengerikan bagi kita semua. Dikatakan ketika itu Allah mengatakan, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, khuludul fala mauta, keabadian, tidak ada lagi kematian. Ya ahlal nar, wahai penduduk neraka, khuludul, keabadian, fala mauta, tidak ada lagi kematian. Jadi perjalanan hidup kita itu adalah keabadian. Bukan hanya oleh hadis ini kita dapatkan informasi ini, juga dari Al-Quran. Banyak dalam Al-Quran penduduk surga dikatakan seperti dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha, kekal dalam neraka. Demikian pula penduduk surga, jazaa'u inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, kekal dalam surga. Penduduk surga fiha khalidina, kekal abada selamanya, udah kekal selamanya lagi. Jadi bagi orang yang menakutkan kematian, takut terhadap kematian, ingin panjang umur, ingin abadi, sebenarnya tidak menginginkan itu pun Allah telah menetapkan bahwa hidup kita akan abadi sampai hari kiamat nanti. Permasalahannya adalah kita harus berikhtiar, berupaya sekuat tenaga agar keabadian kita jadi surga, itu yang kita inginkan. Itulah
perjalanan singkat kehidupan manusia digambarkan dalam Al-Quran, dalam hadis Sahih Rasulullah yang itu adalah sumber wahyu, dan itu tidak akan kita temui dalam ilmu pengetahuan pesaing. Itulah perlunya agama, itulah perlunya wahyu, menggambarkan sesuatu yang tidak bisa digambarkan oleh ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dengan gambaran ini kita bisa menetapkan kita ingin kemana di sisa perjalanan kehidupan kita, karena kita sekarang ada di kehidupan dunia. Alam ruh sudah lewat, alam rahim sudah lewat, masa kecil kita sebagian kita sudah lewat, ada yang sedang menjalani juga. Masa depan kita yang bisa kita tentukan dengan pengumuman takdir yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.